Cara seperti ini adalah cara mempercepat fermentasi untuk daun ketapang agar segera bisa digunakan untuk media tanam yang mau kita siram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang Jawa Tengah. Jika teman-teman mendengar Comal itu adalah bukan nama saya ya, tetapi ini adalah Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Untuk jalurnya yaitu jalur Pantura, karena ini dekat dengan pantai, sekitar ya 5 kiloan lah. Arah ke utara itu pantai, karena jalur-jalur Comal Pemalang itu termasuk jalur Pantura. Kalau sebelah utara jalur Pantura tersebut itu laut pantai utara. Nah, ini pada video kali ini saya ingin melanjutkan video kemarin. Saya menjanjikan yaitu tentang bagaimana cara penggunaan daun ketapang untuk menetralkan media tanam. Daun ketapang sangat bagus sekali ya. Sangat bagus sekali untuk membuat stabilnya media tanam. Nah, ini kemarin ada yang bertanya, tempat saya Mas dikasih dolomit tetap saja dan saya ingin mudah dan cepat. Kalau ingin mudah dan cepat bisa diproses dengan cara kimiawi, yaitu menggunakan pupuk kalnit ya. Tetapi jika kita memang menggunakan yaitu kapur dolomit itu memang agak lama. Kenapa? Karena proses organik itu cara kerjanya tidak seperti kerjanya kimiawi. Kalau kimiawi kita berikan pada hari ini dan hari itu juga dia berproses. Tetapi kalau sistem organik ada prosesnya. Tetapi dengan metode cara yaitu dengan fermentasi daun ketapang ini jadi solusi untuk teman-teman yang ingin memanfaatkan limbah di sekeliling kita untuk menyuburkan media tanam. Daun ketapang ini sangat bagus sekali ya. Contohnya pohonnya seperti ini. Pohon daun ketapang itu biasanya ditanam di sekolah-sekolahan juga banyak. Di dekat masjid biasanya juga banyak, karena pohon ketapang ini percabangannya itu bagus sekali untuk naungan ya. Bagus sekali untuk naungan sehingga kita bisa mudah untuk mencarinya. Nah, ini yang masih hijau. Saran saya carilah yang sudah kering. Kenapa saya sarankan untuk yang kering? Kalau yang kering ini zat taninnya tidak ada ya. Kalau kita menggunakan yang hijau itu masih mengandung zat tanin. Maka dari itu kita kumpulkan yang kering seperti ini. Nanti kita hancurkan atau kita jemur sampai kering, lalu kita hancurkan dan baru kita gunakan. Ini saya kumpulkan seperti ini, satu karung ya. Demi teman-teman saya melakukan semua ini agar apa yang ada bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lagi menanam. Dan kemarin juga ada yang bertanya, gimana kalau dijadikan topping Bang? Enggak apa-apa, jadikan topping. Ini juga bagus sekali, nanti kalau kita siramkan zat yang terkandung pada daun ketapang bisa turun ke bawah dan menyebar sekaligus menghilangkan rasa asam pada media tanam ya. Ini mampu menghilangkan rasa asam pada media tanam. Kalau biasanya daun ketapang juga digunakan untuk para pembudidaya ikan ya, untuk menyetabilkan airnya, dan ini juga bisa digunakan untuk menyetabilkan media tanam. Di sini akan saya bagikan dua cara. Cara yang satu yaitu saya rebus ya. Ini saya kumpulkan. Ini nanti akan saya rebus. Kenapa saya rebus? Dengan cara perebusan zat yang terkandung pada daun ketapang itu mudah larut ya.
mudah larut dan cepat bisa digunakan. Contohnya seperti ini, nanti diisi air lalu kita rebus ya. Kita membutuhkan air berapa, cukupnya saja. Nanti kita campurkan pada air yang sudah kita siapkan. Ini salah satu contohnya, kita rebus seperti ini ya, kita kumpulkan, kita kasih tempat. Dan untuk cara yang kedua yaitu kita lakukan perendaman ya. Kita masukkan ke ember kaleng cat yang atom ya, plastik lah, yang plastik seperti ini. Kita isi penuh lah, kita isi penuh. Nanti kita isi air dan kita tutup dan kita simpan selama 3 hari atau 1 minggu, paling cepat 3 hari. Kita membutuhkan zat yang ada pada daun ketapang itu larut ya. Kita membutuhkan zat yang ada pada daun ketapang ini larut, sehingga kita lakukan perendaman tanpa menggunakan apapun, hanya menggunakan air biasa saja, nggak apa-apa, tidak usah menggunakan E4. Nah, contohnya seperti ini, kita isi air, cukup menggunakan air biasa saja. Kalau ada air hujan ya nggak apa-apa, air hujan ya. Ini nanti air hujan walaupun pH-nya tinggi, dikasih ini juga jadi stabil pH-nya. Pokoknya kalau rendah dikasih ini naik, kalau tinggi dikasih ini turun. Jadi ini itu untuk menyetabilkan yaitu pH tanah maupun pH air ya. Teman-teman, jika ingin menggunakan daun ketapang ini sangat bagus sekali. Nanti sisa ampasnya ya, sisa ampasnya bisa kita fermentasi, kita jadikan kompos untuk tanaman anggur kita. Nah, sebenarnya kalau kita mau main organik itu banyak, tergantung bagaimana cara kita memanfaatkan dan mengetahui manfaat setiap daun-daun yang ada di sekeliling kita. Nah, kita kasih air sekitar 3 liter lah, nanti kita rebus. Dan nanti kita ambil sekitar 2,5 liter atau berapa ini. Yang penting saya coba untuk berapa kapasitas muatnya ini tempat ya. Untuk teman-teman nanti kalau mau merebus ya seperti ini, kita cari, kita penuhin daunnya, baru airnya kita kasih. Nah, jadi menyesuaikan nantinya. Pokok ukuran nggak usah terlalu ditekan-tekan, pokok sedang lah, kiranya sedang saja, sesuai media ya. Nah, ini caranya seperti ini. Nanti kita rebus agar zat yang terkandung pada daun tersebut mudah larut dan mudah kita gunakan. Nah, ini saya persingkat saja, airnya sudah mendidih, warna airnya jadi begini. Nah, ini ya, ini bagus sekali untuk teman-teman yang ingin menggunakan daun ketapang untuk menyetabilkan pH tanah yang ada pada media tanam kita ya. Cukup kita berikan sekitar ya 2 minggu sekali atau 1 minggu sekali, nggak apa-apa. Untuk tanaman baik yang ada di kita tanam di skala kebun ya, di tanah, maupun yang ada di dalam pot. Ini juga bisa menyuburkan tanaman loh. Ini tidak hanya mengandung untuk mampu menyetabilkan media tanam saja, tetapi ini juga mengandung pupuk yang bisa menyuburkan tanaman. Nah, tanaman cepat tinggi, daun pun bagus. Sekarang akan saya berikan pada tanaman ya. Ini sudah selesai dalam perebusan dan saya ambil airnya semua ya. Paling penggunaannya yaitu perbandingan 1:5 ya. Ini seandainya kita merebus yaitu sekitar 1 liter ya, kita gunakan yaitu 5 liter. Kalau kita gunakan 2 liter berarti kita gunakan air biasa itu 10 liter. Nah ya, seperti ini, sangat pekat sekali seperti ini ya. Ini semua saya gunakan yaitu air hujan, dan kita tuang semua dan nanti kita siramkan seperti kemarin ya. Di kemarin
Karena ini musim hujan, jadi kemarin tidak saya siram air loh. Untuk teman-teman yang perlu diperhatikan ya, untuk menjaga terlalu basahnya media, kita harus ada tenggang ya. Ada tenggang. Bagusnya sistem ini itu diberikan ketika musim kemarau ya. Musim kemarau kita lakukan seperti ini sangat bagus sekali. Karena dengan proses yang sangat padat. Karena ini untuk contoh konten, jadi teman-teman nanti pemberiannya kalau bisa seminggu sekali ya. Seminggu sekali, dari mulai sistem kemarin kita kocorkan E4 dan itu terus kita minggu selanjutnya seperti itu. Nah, kita siramkan seperti ini, seperti kemarin lakukan, yaitu seminggu setelah kita melakukan sistem kemarin, agar untuk mengurangi kelembapan media yang berlebihan. Tapi kalau musim kemarau tidak masalah, karena kalau musim penghujan ya itu terkadang media itu terlalu basah, tapi tidak masalah ya, karena ini itu untuk membuat kelembapan itu menjadi hal yang tidak asam. Yang tadinya lembab asam, setelah kita siram menggunakan ini jadi tidak asam ya. Ini sudah pada busuk semua kemarin. Pungkul pisang, batang pisang yang saya cacah setelah 2 hari saya lakukan seperti ini. Setelah kita lakukan seperti ini, kita nggak usah siram-siram lagi, nggak usah pupuk-pupuk lagi, dan kita tinggal menunggu tanaman dan merawat daunnya. Dan kita mempersiapkan yaitu media atau fermentasi, yaitu untuk pembuahan lah. Media itu nanti kita bisa kasih topping lagi dan kita tutup lagi juga boleh, tapi kita gunakan media yang bernutrisi dan sudah terjadi pembelahan pada batang seperti ini ya. Nah, bagus sekali. Ini sudah saya mulai buangin semua ya. Ini tadinya agak gepeng, ini gepeng ya, tapi nanti pelan-pelan akan membelah dan menjadi membulat. Nah, ini contohnya. Daun yang tidak terkena hujan sangat bagus sekali seperti ini ya. Ini yang tidak terkena hujan, karena ini saya teroboskan dari bawah, yaitu plastik UV-nya. Ini tidak kena hujan. Mantap sekali daunnya. Nah, yang kena hujan ya biasa, namanya kena hujan. Anggur seperti ini itu sebenarnya sensitif sekali kena air hujan, tetapi untuk daun-daun muda masih aman. Kalau ada yang agak kering, terlihat kering ya, ketika di zoom itu karena kemarin tuh sempat terserang jamur dan saya obati, langsung mengering bagian-bagian jamurnya. Berhubung ini tanaman sudah terbentuk tersier ya, sudah terbentuk tersier, maka saya buangin semua cabang yang ada di primer. Nah, tujuan saya agar cepat mencoklat dan terjadi pembelahan. Karena di atas sudah terbentuk, maka kita tidak memerlukan daun di bawah. Kecuali kalau di atas belum terbentuk, maka kita perlu memelihara daun di bawah. Sekarang sudah terbentuk, maka saya ambil. Daunnya bagus sekali ya. Kalau nggak kena hujan, maka dari itu saya sarankan buat teman-teman kalau punya modal membuat greenhouse dan menanam anggur di bawah naungan itu lebih aman ya, lebih aman dan lebih bagus ya. Berbeda dengan tempat terbuka seperti ini ya. Pelan-pelan lah, nanti kalau punya modal ya kita tambahin penuh. Lalu bagaimana dengan sisa ampasnya seperti ini? Jika teman-teman ingin fermentasi juga nggak apa-apa, nanti fermentasi dengan bahan-bahan yang lain. Dan jika ingin menjadikan topping juga tidak apa-apa. Ini ingin saya jadikan topping saja, tidak saya jadikan fermentasi, karena dalam fermentasi saya itu sudah punya khusus untuk pembuahan. Jadi semua sudah saya siapkan seperti ini, perbaikan media, dan untuk memperbaiki saya lakukan dan saya bagikan pada teman-teman dari mulai unsur kalsium, unsur kalium, unsur fosfat, dan juga untuk menyetabilkan pH tanah kita menggunakan ini, dan selanjutnya kita tinggal nunggu hasilnya. Dan untuk teman-teman hasilnya sangat bagus sekali. Itu
saya bagikan karena sudah saya rasakan hasilnya. Dan semoga ketika teman-teman mempraktekkan, semoga hasilnya persis yang saya alami. Hasilnya bagus, daun bagus, media tanam sehat, dan tanaman anggur pun sehat. Dan untuk selanjutnya nanti kalau ada waktu akan saya bagikan POC khusus untuk pembuahan. Jadi ketika kita proses seperti ini sudah tidak memerlukan pupuk-pupuk kimia lagi. Kita memperbaiki media tanam dengan sistem organik, POC-nya organik dengan pupuk pembuahan, dan nanti kita tinggal merawat daun dengan tenang, tidak mikirin bawah. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian saya yang kurang berkenan di hati para pemirsa, jika ada keselionya lidah yang tidak tepat pada pendengaran pemirsa, saya manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Intinya saya ingin berbagi dan semoga teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang saya bagikan, sehingga tanaman anggurnya pada subur, hasilnya sangat memuaskan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.